Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19, Kamu itu hanya korban. Kalau Papa Diki sudah tak begitu terkejut, paling tidak dirinya sudah sedikit banyak tahu tentang apa yang pernah menantu pertamanya itu lakukan pada Davin juga Sira. Tapi jelas berbeda dengan ibu dua anak itu, Mama Dinar tentu saja sangat kaget mendengarnya. Dav, Ra, apa benar semua ini? Tanya Mama Dinar yang langsung menghampiri anak dan calon menantunya. Iya Ma, dan ini bukan yang pertama kali, jawab Davin. Mama ingat waktu Sira terkunci di toilet? Tanya Davin yang diangguki oleh Mama Dinar. Itu dia yang melakukan. Sambungnya lagi yang membuat Mama Dinar syok sampai menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangannya. Mama Dinar langsung dituntun oleh Papa Diki untuk duduk di sofa. Tubuhnya seakan lemas seketika mendengar kenyataan yang baru saja didengarnya ini. Dia sama sekali tak menyangka jika ternyata menantunya berani melakukan tindakan kriminal seperti ini. Kenapa Cika sampai melakukan semua ini? Apa masalahnya? Tanya Mama Dinar. Semua karena obsesi Ma, jawab Papa Diki yang langsung membuat Mama Dinar menoleh ke arahnya. Maksud Papa apa? Obsesi apa? Tanya Mama Dinar. Terobsesi pada Davin, jawab Papa Dinar. Cika mencintai Davin, sambungnya yang membuat mata Mama Dinar langsung terbelalak. Cika mencintai Davin, tapi dia sudah punya damar Pa, kata Mama Dinar. Tunggu dulu, Papa kok sepertinya sudah tahu tentang semua ini? Tanya Mama Dinar yang baru sadar jika suaminya itu banyak tahu. Papa Diki menghela nafasnya sebentar. Barulah menceritakan semuanya dari awal dirinya mulai curiga. Saat Davin yang tiba-tiba pergi dengan beralasan keluar kota. Jadi waktu itu kamu bohong? Tanya Mama Dinar yang mengalihkan pandangannya ke sang putra. Iya Ma, maaf, aku gak bermaksud. Sahut Davin, jadi bukti apa yang kamu kantongi? Tanya Papa Diki. Davin mulai memutar video yang ada di ponselnya yang langsung terhubung dengan kamera yang dia pasang. Davin menunjukkan rekaman saat Cika mengurung Sira di toilet. Kemudian Cika yang masuk ke dalam kamarnya. Lalu yang terakhir bukti Cika yang dengan sengaja mendorong Sira dari atas tangga. Mama Dinar tak menyangka Cika bisa seperti ini. Bagaimana Pa? Tanya Davin. Lakukan apa yang menurut kamu benar. Papa tak akan menghalangi apa yang kamu putuskan. Jawab Papa Diki setelah mengembuskan napasnya. Tolong urus kasih ini. Kata Davin pada Ardi, keputusannya sudah benar-benar bulat untuk menghasuskan Cika ke jalur hukum. Jika kakaknya membela Cika, Davin juga tak masalah karena Cika istrinya. Bahkan dia sudah begitu siap untuk berhadapan sang kakak karena merasa memiliki bukti yang konkret. Mama sama Papa kemana lagi, Bik? Tanya Damar yang hendak sarapan,
tapi tak melihat siapapun di ruang makan. Nyonya dan Tuan pergi ke rumah sakit Tuan Muda. Jawab sang ART. Cek memang parah, kok sampai segitunya. Semalam pulang sangat larut dan ini pagi-pagi sudah pergi lagi. Sahut Chika. Mereka berdua memang sudah diberitahu oleh salah satu ART jika Sira dilarikan ke ruang sakit karena jatuh dari tangga. Kita mau jenguk gak? Tanya Damar sambil mengambil makanan. Maleslah, ngapain? Sahut Chika. Mereka berdua pun langsung menyantap sarapannya karena Damar harus berangkat untuk bekerja. Setelah Damar berangkat bekerja, siang harinya ada pihak berwajib yang menyambangi kediaman Ardiansyah. Ada apa? Tanya Chika yang sudah menemui aparat kepolisian yang mencarinya. Kami kesini untuk membawa ibu ke kantor, jawab sang polisi. Ini surat penangkapan ibu atas apa yang ibu Sira alami, sambungnya lagi. Apaan ini? Ini gak mungkin, jangan sembarangan ya kalian. Bentak Chika. Kami hanya menjalankan perintah, jadi mohon kerjasamanya, sahut salah satu dari mereka. Ibu bisa menghubungi pengacara untuk mendampingi, sambungnya. Karena Chika terus menolak untuk pergi, akhirnya wanita itu dibawa paksa dengan tangan yang sudah dipegang oleh dua polisi wanita di kanan dan kirinya. Begitu sampai di kantor polisi, Chika langsung meminta agar bisa menghubungi suaminya. Damar yang ada di perusahaan pun begitu kaget mendengarnya dan langsung bergegas menuju ke sana. Sayang, panggil Damar yang baru saja sampai dan melihat Chika sedang diinterogasi oleh pihak berwenang. Chika pun langsung berdiri dan memeluk tubuh Damar. Dam, aku gak salah, kata Chika dengan tangisannya. Kenapa istrinya saya ditahan, Pak? Tanya Damar dengan masih memeluk tubuh Chika. Dan siapa yang melaporkan? Tanya Damar yang merasa jika istrinya itu tak memiliki musuh. Istri Anda ditahan atas dugaan telah mencelakai Ibu Sira. Jawabnya, kasus ini dilaporkan oleh Ibu Sira dan Bapak Davin Ardiansyah. Jawabnya lagi yang membuat Chika dan Damar kaget. Namun sedetik kemudian Damar mengepalkan tangannya karena begitu marah dengan sang adik. Damar yang datang ke rumah sakit langsung saja memberikan satu bogem mentah pada sang adik. Davin yang tak siap akan apa yang dilakukan kakaknya, membuatnya sedikit terhuyung bahkan sampai sudut bibirnya mengeluarkan darah saking kuatnya. Damar, jerit Mama Dinar saat melihat putra sulungnya memukul sang adik. Davin, Sira pun ikut menjerit memanggil nama sang kekasih berbarengan dengan Mama Dinar yang juga menjerit. Tak cukup hanya sekali, Damar pun hendak melayangkan satu pukulan kembali pada Davin yang baru saja mengusap sudut bibirnya. Damar, cegah Papa Diki yang sudah memegang tangan Damar, alhasil tangan Damar hanya melayang di udara. Apa belain dia? Tanya Damar dengan sarkas sambil menunjuk ke arah Davin. Apa tahu gak apa yang sudah anak kurang ajar ini lakukan? Katanya lagi.
Dia sudah melaporkan Chika dengan alasan yang tak masuk akal. Sambungnya. Huf, Papa tahu, sahut Papa Diki. Heh, jadi Papa dan Mama tahu dan mendukung anak ini? Katanya dengan begitu sinis. Aku bener-bener gak menyangka kalau Papa dan Mama bakal pilih kasih. Sambungnya lagi. Apa bedanya aku dengan Davin? Kita berdua sama anak kalian? Terlebih lagi Sira itu bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Chika yang sudah berstatus sebagai menantu kalian. Imbuhnya dengan rasa kecewa yang teramat dalam. Kami hanya membela yang benar, Dam. Jawab Papa Diki dengan tenang. Heh. Sinis Damar. Ayo duduk dulu, biar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kata Papa Diki dengan tangan yang kembali meraih tangan Damar untuk diajaknya duduk di sofa. Damar menghindar dari tangan Papa Diki, namun dirinya tak menolak untuk diajak duduk. Kini mereka semua duduk berempat di sofa yang ada di sana. Sira hanya bisa menatap dengan tatapan nanar. Terbesit rasa bersalah dalam hatinya melihat pertikaian antar dua bersaudara itu. Karena sedikit banyak ada andil dirinya dalam masalah ini, Papa Diki pun memberi kode pada putra bungsunya untuk menunjukkan bukti yang dia miliki. Davin yang mengerti akan kode yang berikan untuknya pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menyodorkan pada sang kakak. Damar pun langsung menyahutnya dengan kasar. Damar yang mulai melihat ponsel Davin pun merasa tak percaya dengan apa yang ada di sana. Heh, ini gak mungkin, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Ini pasti hanya rekayasa kamu saja, imbuhnya. Kakak bisa cek rekaman itu asli atau hanya rekayasa semata, sahut Davin. Aku rasa kakak bukan orang yang bodoh, imbuhnya lagi. Asal kakak tahu, semenjak kakak tak percaya dengan aku langsung memasang kamera di beberapa sudut, di kamar dan di luar kamar. Katanya lagi, Chika gak mungkin seperti itu, aku tahu sendiri bagaimana Chika begitu sangat mencintai aku. Sanggah Damar, tapi memang itu kenyataannya, Kak. Sahut Davin. Damar memijit pangkal hidungnya. Dia begitu bingung dengan semua fakta yang kini didapatkannya. Setelah diam sejenak, Damar kemudian bangkit dari duduknya dan langsung pergi begitu saja tanpa kata, apalagi pamit. Dam, panggil Mama Dinar yang ikut berdiri dan hendak mengejar Damar, namun tangannya langsung dicekal oleh Papa Diki. Biarkan Damar pergi, Ma. Dia butuh waktu sendiri untuk mengenakan diri juga memikirkan semua ini. Kata Papa Diki. Tapi, Pa, Damar itu. Kata Mama Dinar. Percaya sama putramu, Ma. Potong Papa Diki. Mama Dinar pun akhirnya menurut apa kata suaminya dan duduk kembali. Maaf, lirih Sira yang sedari tadi hanya diam saja. Ketiga orang yang duduk di sofa pun langsung melihat ke arah Sira dan sedetik kemudian mereka pun saling pandang.
Setelah itu Davin langsung menghampiri Sira. Begitu Davin mendekat, Sira justru langsung terisak dan menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Davin langsung membawa Sira yang bergetar ke dalam dekapannya. Maafkan aku. Lirih Sira dengan terisak. Gara-gara aku, keluargamu jadi seperti ini. Sambungnya dengan suara bergetar. Davin tak menyahut, dirinya hanya mengelus punggung Sira dengan maksud untuk menenangkan wanita itu. Davin membiarkan wanita itu sampai Sira sedikit lebih tenang. Sayang, dengarkan aku. Kata Davin dengan mengurai pelukannya, sehingga kini mereka saling berhadapan. Lihat aku, stop menyalahkan diri kamu sendiri, karena semua ini bukan salah kamu itu hanya korban. Kata Davin dengan mata yang saling bertatapan. Kalau ingin menyalahkan, aku yang salah, karena akulah yang menyeret kamu ke dalam kehidupan aku. Menjadikan kamu bagian dari diri aku. Sambungnya lagi. Tak ada yang menginginkan semua ini terjadi, sahut Papa Diki. Ini sudah takdir, sudah alur dari sang pemberi hidup. Sambungnya sambil berjalan menghampiri Sira juga Davin bersama Mama Dinar. Mama Dinar memeluk tubuh Sira. Dia cukup mengerti akan apa yang dirasakan oleh calon menantunya itu. Sementara Damar, putra sulung keluarga Ardiansyah itu langsung masuk dan mengunci diri di kamar ketika sampai di rumah. Arg, erang Damar sambil menghamburkan semua yang ada di atas ranjang, mulai dari bantal, guling, bed cover hingga spray. Kenapa Cika? Teriak Damar. Ingin tak percaya dengan semua ini, tapi nyatanya dia sudah melihat bukti yang ditunjukkan oleh adiknya. Setelah puas berteriak sambil memorak-porandakan isi kamarnya, tubuh Damar langsung luruh seketika. Bahkan pria itu pun menangis terseduh-seduh saat ini. Kamar yang memiliki fasilitas kedap suara, sehingga membuat tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan Mama Dinar yang merasa perasaannya begitu tak tenang pun mengajak Papa Diki untuk pulang. Setelah Sira sudah terlihat tenang dan Ibu Lena pun sudah kembali ke sana setelah beristirahat sejenak di rumah. Tuan Damar mana, Bik? Tanya Mama Dinar begitu sampai rumah. Tuan muda ada di kamarnya Nyonya, jawab sang ART. Sudah dari tadi pulangnya? Tanya Mama Dinar lagi. Sudah Nyonya dan sedari tadi juga tak keluar, sahutnya. Mama Dinar langsung berjalan tergesa menuju ke lantai 2. Lebih tepatnya ke kamar putra sulungnya diikuti oleh Papa Diki di belakangnya. Damar, nak, buka pintunya. Seru Mama Dinar yang berteriak sambil menggedor-gedor pintu kamar. Merasa tak ada sahutan, Papa Diki pun meminta salah satu ART-nya untuk mengambil kunci cadangan kamar Damar. Ini Tuan, kata sang ART menyerahkan kunci yang diminta. Papa Diki pun langsung menerima dan membuka pintu kamar Damar. Seru Mama Dinar yang langsung berlari menghampiri sang putra yang begitu terlihat menyedihkan.
Ma, lirih Damar yang langsung memeluk tubuh Mama Dinar sambil menangis sesenggukan. Mama Dinar pun ikut menangis. Hatinya ikut sakit melihat putranya terluka seperti ini. Bahkan dalam hatinya, perempuan Parubaya itu merutuki apa yang telah dilakukan oleh menantu pertamanya. Yang sudah membuat kesalahpahaman antara kedua kakak beradik itu, juga mencelakai calon menantunya serta membuat putra sulungnya terpukul. Damar yang begitu terpukul akhirnya bisa juga tenang, bahkan saat ini telah tertidur di ranjangnya. Mama Dinar dan Papa Diki langsung keluar dari kamar Damar. Mereka juga butuh waktu untuk istirahat walau cuma sebentar. Kenyataan yang mereka dapatkan di rumah sakit, terus harus buru-buru pulang ke rumah untuk menenangkan Damar. Membuat tubuh mereka butuh rehat apalagi jika mengingat usia mereka yang kini sudah tak muda lagi. Hah, hari ini terlalu melelahkan, ujar Mama Dinar yang menghempaskan tubuhnya di ranjang. Mama benar-benar gak menyangka kalau kejadian seperti ini bakal menimpa keluarga kita, Pak. Terlintas dalam pikiran Mama saja tidak pernah, Pak, kata Mama Dinar. Mama sedari dulu selalu membayangkan tak punya anak perempuan. Paling tidak nanti ada kedua menantu Mama yang bisa hidup dengan rukun. Jadi Mama bisa mempunyai teman untuk menghabiskan waktu bersama. Imbuhnya dengan mendesah kasar melepaskan segala hal yang mengganjal dalam hatinya. Seperti yang Papa bilang ke anak-anak Ma, ini semua sudah takdir. Kita tak akan bisa menebak apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Sahut Papa Diki yang ikut mendudukkan dirinya di samping sang istri. Apa gak bisa, Pak? Kita mencabut tuntutan pada Cika? Atau paling tidak sedikit memberi keringanan? Tanya Mama Dinar sambil menatap sang suami. Walau bagaimanapun Cika itu menantu keluarga kita, Pak, istri dari Damar, jadi tolong pikirkan Damar juga, Pak. Kata Mama Dinar lagi yang kali ini sudah memegang tangan Papa Diki. Bukan berarti membela yang salah, bukan pula bermaksud untuk pilih kasih. Tapi sebagai seorang ibu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sang putra. Membuatnya begitu tak tega, kasihan, hatinya pun ikut sakit seperti terkena sembilu. Papa ngerti maksud Mama, Papa juga paham dengan apa yang Mama rasakan karena Papa pun juga merasakannya, Ma. Kata Papa Diki yang membalas memegang tangan Mama Dinar. Tapi semua itu bukan kuasa kita, Ma. Sambungnya lagi. Coba Mama bayangkan jika Mama ada di posisi Sira atau Mama ada di posisi ibunya Sira. Ujar Papa Diki. Gadis itu, dia yang tak tahu apa-apa harus mengalami semua ini, Ma. Bahkan kejadian terkunci di toilet saja sampai membuat rasa traumanya kembali. Imbuhnya lagi, semuanya harus dipertanggungjawabkan oleh Cikama, biar dia juga bisa lebih introspeksi diri. Mendengar perkataan panjang kali lebar dari sang suami, membuat Mama Dinar hanya mampu mengangguk-anggukkan kepalanya dengan lemah. Sebab yang dikatakan Papa Diki benar adanya. Sekarang lebih baik bersihkan tubuh Mama dan langsung istirahat. Kata Papa Diki lagi yang diangguki oleh Mama Dinar.
Perempuan parubaya itu memang membutuhkan waktu untuk sekedar berendam agar tubuhnya lebih rileks. Bi, tolong panggilkan Tuan Muda Damar untuk turun sarapan. Kata Mama Dinar pada salah satu ART-nya. Baik, Nyonya Besar. Tak lama setelah itu, Damar turun sesuai dengan perintah sang mama. Pa, Ma, aku. Kata Damar. Duduk Dam, dan kita sarapan lebih dulu sebelum membicarakan hal yang lainnya. Potong Papa Diki. Betapa kacaunya hati serta perasaan mereka. Mereka tetap harus makan agar kuat menghadapi kenyataan. Damar hanya mampu menganggukkan kepala dan menurut apa yang dikatakan papanya. Mereka bertiga makan dalam diam. Yang terdengar hanya bunyi dentingan suara garpu dan sendok yang beradu dengan piring. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Papa Diki setelah semua selesai makan. Pa, Ma, aku ingin berpisah dengan Cika. Jawab Damar dan apa yang dikatakan dari mulutnya membuat Mama Dinar maupun Papa Diki begitu kaget. Apa kamu sungguh nak, sudah kamu pikirkan baik-baik? Tanya Mama Dinar. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi ini nak, pikirkan baik-baik. Mama dan Papa hanya tak ingin kamu menyesal nantinya. Kata Mama Dinar, keputusan aku sudah bulat Ma, semuanya sudah aku pikirkan dengan matang. Sahut Damar, bagaimana rumah tangga kami akan berjalan dengan baik Ma? Jika wanita yang menjadi istriku ternyata selama ini begitu sangat mencintai adikku sendiri, aku dikhianati Ma. Imbuh Damar dengan perasaan sedih bercampur dengan marah. Apapun keputusanmu dan jika memang itu yang terbaik untuk kalian. Papa dan Mama hanya bisa memberikan dukungan, kata Papa Diki. Oh iya Dam, orang tua Cika bagaimana? Apa mertuamu ini sudah tahu kalau putrinya di penjara? Tanya Mama Dinar. Aku yakin sudah Ma, Cika pasti sudah menghubunginya. Jawab Damar. Ma, Pa, Damar mau ke kantor polisi dulu. Mau melihat Cika sekaligus memberitahunya tentang akhir dari pernikahan kami. Pamit Damar, Mama sama Papa ikut sekalian Dam, kami juga berencana ingin menjenguk Cika. Kata Mama Dinar, dia dan Papa Diki memang ingin melihat bagaimana keadaan Cika. Bagaimanapun wanita itu masih berstatus sebagian menantu keluarga mereka. Bahkan Mama Dinar pun telah meminta kepada ART-nya untuk dibuatkan bekal berisi makanan favorit Cika. Untuk masalah perceraian Cika dan Damar. Tadi pagi sekali Damar sudah menghubungi pengacaranya untuk mengurus semuanya. Hampir 1 jam Papa Diki juga Mama Dinar dan Damar di perjalanan menuju ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Papi dan Mami Cika. Mi. Sapa Damar yang ingin menyalami kedua mertuanya. Tapi sayang sebelum itu terjadi Damar malah sudah mendapatkan satu tamparan di pipinya dari ayah Cika. Papi, seru ibunya Cika yang tak menyangka suaminya akan melakukan hal itu pada sang menantu. Mana tanggung jawabmu sebagai suami? Tanya Papi Chandra, ayah dari Cika.
Bisa-bisanya membiarkan istrimu di penjara tanpa dampingan seorang pengacara. Sambungnya lagi, apa kamu sebagai suami tak bisa membela istrimu? Hah? Sampai adik kamu bisa berbuat seenaknya. Imbuhnya lagi dengan begitu emosi. Pi, tenang Pi, Papi jangan marah seperti ini. Kata Mami Lisa, ayo duduk Pi, kita bicarakan baik-baik. Katanya lagi sambil mengajak sang suami untuk duduk. Kini mereka berenam telah duduk dengan saling berhadapan dengan berbataskan meja panjang. Satu kursi panjang ditempati oleh Chika dan orang tuanya. Satunya lagi ditempati oleh Damar berserta Papa, Diki dan Mama Dinar. Bisa kamu jelaskan? Tanya Papi Chandra begitu bisa menguasai emosinya. Damar pun menceritakan apa yang telah diketahui dari sang adik. Bahkan semua video sebagai bukti dari Davin pun telah dia minta untuk dikirim ke ponselnya. Sehingga Damar bisa menunjukkannya pada sang mertua. Ini gak bener Pa, semua ini bohong, itu cuma rekayasa mereka saja. Kata Chika dengan cepat, nanti bisa dibuktikan saat persidangan dan... Sahut Damar tapi menghentikan sejenak kata-kata untuk menghela nafas panjang. Dan maaf Chika, hubungan kita harus berakhir sampai di sini. Aku gak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kata Damar, mulai hari ini, jam ini dan detik ini juga kamu Chika Chandrawinata bukan istriku lagi. Aku ceraikan kamu. Satu kata yang begitu berat diucapkan, akhirnya meluncur begitu saja dari mulut Damar. Enggak, Dam, kamu gak bisa kayak gini sama aku, kata Chika dengan mengibah. Maaf Chika, itu sudah keputusan aku dan semuanya sudah diurus oleh pengacara aku. Kata Damar, Pi, Mi, Damar minta maaf, permisi. Ucap Damar yang langsung pergi begitu saja. Jujur Damar tak sanggup jika harus berlama-lama melihat wanita yang 1 tahun ini menjadi istrinya itu menangis. Papa Diki dan Mama Dinar pun akhirnya pergi menyusul Damar setelah berbincang sebentar dengan besan mereka. Bersambung.